Yesus sekarang ini sudah duduk di ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Karena Bible aja tidak mereka pahami, apalagi Bible, apalagi Al-Quran. Gitu. Boleh saya bertanya cuma? Boleh. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir, yang duluan naik. Jadi teman-teman yang menonton 3.500 orang ini, teman-teman muslim, saya mau bertanya semua. Saya bukan mau berdebat, tapi saya mau bertanya. Oke, Juma? Oke. Tolong jawab dengan sempurna dan jelas kepada semua penonton 3.500 ini. Yuk, Ya, terima kasih. Kalian mengatakan apa namanya? Agama Islam itu katanya agama hebat untuk semua orang, ya kan? Iya. Itu pengakuan Lalu pertanyaan Yesus saya juga. kepada semua seluruh muslim yang Saya menonton ini, aja, jangan lebay. Saya dulu. aja. Yang 3.500 ini, pertanyaan Saya aja. Halo? Iya. Monitor kan, Juma? Monitor dong, Sony. Ya. Pertanyaan saya begini, buat para apologet seluruh Indonesia. Bertanya aja ya. susah. Pertanyaan saya begini, dengar, nggak usah dulu bikin dulu. Bertanya aja susah, kawan-kawan. Begini teman-teman ya. Dengarkan dulu. Ya, teman-teman yang ada 3.600 Jangan mata ngoceh dulu, memandang Juma. ini, Pertanyaan saya dengarkan dulu jawab. kepada Saya kalian nggak mau semua berdebat. Islam yang ada di Saya sini. mau Saya nggak belajar mau dari kamu, berdebat. betul apa Saya tidak? hanya mau bertanya ya tentang keislaman kalian. Benarkah Saya mau kemudian? bertanya. Saya mau bertanya. Sejauh mana ilmumu, Sejauh Juma? mana ilmu Juma? Bertanya Oke, aja saya susah mau orang ini. bertanya. Dengar dulu Juma, saya mau bertanya sejauh mana ilmumu. Bertanya aja susah. Udah? Udah siap Juma? Udah siap Juma? Bertanya aja susah. Enggak, udah siap Juma? Bertanya aja susah. Artinya teman-teman yang menonton 3.500 orang ini, baginda kalian nggak siap apa yang mau saya Bertanya pertanyakan. aja sulit dia. Mutar-mutar dulu. Coba lu dia. Udah siap Juma? Bertanya aja susah. Astaga. Katakan siap kalau udah siap, biar saya bertanya. Saya mau tahu sejauh mana ilmu agamamu. Saya Kristen ini. Bertanya aja sulit teman-teman. Jadi kalian teman-teman sudah tahu kan bagaimana akhlak kawan ini. Bertanya aja sulit. Sekarang saya mau bertanya, kau udah siap apa belum? Bertanya aja sulit dia. Nah, kan? Allahu Astaga. Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Kau udah siap Juma? Bertanya aja sulit dia. Inilah. Artinya teman-teman, ya Coba 3.500 dia orang ngomong ini sendiri. takut dia bertanya. Kalau Dia saya bertanya. dia. Begitu aja, longor aja terus. Ya Allah ya Karim. Kau udah siap Juma, aku tanya? Iya, bertanya aja sulit. Nah, kan? Bagaimana menjawab? Begini junjungan kalian ini. Mati meja. Saya mau kita berapa diskusi menit ini? Juma. Udah berapa menit ini teman-teman? Udah Juma. berapa menit? Saya mau bertanya, kau udah siap belum? Aku tanya. Masolang generasi. Udah 30 menit belum nanya-nanya. Lucu. Juma, katakan siap kalau kau udah siap. Lucu. Nah, kan? Sony mau bertanya tentang agama. Bertanya aja sulit. Apa belum? Udah dikasih kesempatan, nggak nanya-nanya dia. Mutar aja. Katakan siap. Saya mau bertanya bertanya aja sebelum sulit. kau katakan siap Juma. Bertanya aja sulit, teman-teman. Saya belum bertanya sebelum kau persilahkan Bertanya bertanya Juma. aja sudah sulit. Gimana menjawab orang Dari ini? tadi sudah dipersilahkan loh. Itu kucing saya mau pipis nggak jadi itu dengerin nungguin kau bertanya. Katakan Juma kalau kau udah siap, biar saya bertanya. Aku jangan asa enak dewe. Begini junjungan kalian. Bertanya aja sulit teman-teman.
Tengoklah kawan. Katakan siap dulu, biar aku bertanya. Lihat, coba lihat. Ini sebentar lagi diturunkan saya. Ini sebentar lagi Bertanya aja sulit, diturunkan coba. saya ini. Bertanya aja sulit ya teman-teman. Juma, Udah berapa menit dia di sini? Juma. Coba. Berani kau mengatakan siap kepada Sony untuk bertanya? Congormu aja yang besar, Masolang Juma. generasi teman-teman sekalian. lucu. Juma, Lucu katakan deh. siap kalau model saya mau Kristen itu bertanya. memang unik. Ada yang kayak begini, ini tampil baru lagi nih. Dia untuk Ayo kita bertanya bawa- aja, Juma, bertanya aja, dia harus kalau panggil kau berani kemudian on-cam kita. Tuhan yang dia Kalau kau sembah, berani roh yang on-cam bertanduk kita, tujuh, Juma. bermata tujuh yang dia panggil. On-cam, tuh. Juma, Coba lihat, on-cam. Coba lihat On-cam, teman-teman. Juma. Dia harus On-cam. memanggil roh bertanduk tujuh, bermata tujuhnya dulu baru bisa bertanya. Juma, on-cam Tengok. kita berani kau. Tengoklah coba teman-teman. Tengoklah Sebentar teman-teman. lagi teman-teman, saya akan Beritanya diturunkan oleh si aja Juma sulit. sama hostnya. Bertanya aja sulit. On-cam kita yuk, biar aja bertanya langsung. On-cam Bertanya berani. aja sulit. Dia sulit. Nggak berani kan? Sulit. Nggak berani kan? Tadi mau bertanya, Sembunyi aja nggak kau di- bertanya-tanya. Ya, Sekarang siapa itu? ngajak buka kamera. Ada-ada Berani aja nggak? penyembah makhluk kuburan ini. Ada-ada aja. Bertanya aja. Penonton yang 4.000, Juma tidak berani on-cam bersama dengan Sony. Mutar-mutar. Penonton yang 4.000, Coba. junjungan kalian Juma tidak berani on-cam aja, coba. Sudah bersama ada dengan pertanyaan? Sony. Sudah ada pertanyaan? Sudah ada? Katakan siap kalau belum udah kau siap biar ada saya bertanya. pertanyaan teman-teman. Cuma naik melucu di Kau sini. udah siap belum? Cuma duduk di sini melucu. Sebentar lagi saya Sudah akan dikasih turunkan. kesempatan bertanya, bukannya bertanya malah bertanya. Katakan siap kalau udah kau siap biar bertanya saya. Masolang Jangan generasi. suaramu yang besar, Juma. Masolang generasi. Takut, Pak. Dikasih kesempatan Takut, bertanya Pak. cuman muter-muter saya. Mutar sana. Mutar Hah, sini. di-mute lagi, di-mute lagi. Mutar Aduh, sana. kacau nih. Mutar sini. Kamu udah Kalau siap, Juma Suma? berani Kau diskusi udah dengan siap, Sony Suma? on-cam kita. Kau udah siap, Sima? Mana? Ya. Pertanyaanmu mana 4.000 pertanyaanmu? penonton di bawah ini. Itu aja terus kau Suruh hitung. junjungan kalian on-cam, saya akan itu on-cam aja terus. diskusi dengan Juma. Itu aja terus. Nggak Ini berani kan? maksudnya minta diturunin ini orang ini dari tadi. Ya, Sebentar lagi saya akan diturunkan ke Iya, karena berani kamu nggak diskusi dengan Sony, bertanya-tanya. Bang. Pertanyaanmu apa? mana? Kuclu pemakan babi. Saya belum bertanya, katakan siap dulu baru saya bertanya. Mana pertanyaanmu, Kuclu? Manusia tuyul Katakan dulu penyembah saya sudah setan. siap bilang biar bertanya aku. Mana pertanyaanmu, Kucluk? Nggak ada Oke. pertanyaan. Nggak Kau ada sudah siap, Juma? pertanyaannya, teman. Nggak ada Kau udah pertanyaannya, siap? teman. Nggak ada ternyata. Nggak Kau ada udah siap, biar pertanyaannya. saya bertanya. Silakan kau bertanya. Oke. Dari Dengar, tadi teman-teman. kau kupersilahkan. Oke. Teman-teman Oke, lagi oke, yang oke, oke, oke. dipanggil. Diam dulu Jema. Kau sudah silakan. mengatakan oke, biar saya bertanya. Iya, silakan. Oke. Kata-kata silahkan aku suka itu. Ya kan dari tadi itu. Kalau Mutar memang terus. dengar dulu. Congornya ini. Mutar Kalau terus. memang dengar dulu. Kalau memang agama Islam itu karenanya agama untuk semua orang, Yes. katanya agama universal. Yes. Kenapa diturunkan berbahasa Arab? Ya, bagus. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Nabi Muhammad Ngomong-ngomong, kau tahu nggak apa itu universal? Kayaknya saya kenal suaranya ini. Kayaknya dia yang pernah kukencingi mulutnya ini, kawan-kawan. Kalau nggak salah, Tahu saya ingat di Zoom dulu. Saya ingat ini orang. Kenapa dia berani lagi tampil? Cengengesan kawan ini. Allahu Akbar. Udah silakan jawab Juma. Oke, saya jawab. Kenapa kalau memang agama Islam itu universal, kenapa diturunkan? Oke. Kenapa dibuat? Kenapa Oke. diciptakan berbahasa Arab? Oke. Kamu ngerti nggak apa itu universal? Googling dulu, Oke, buka sabar. dulu Google. Besarkan beliau, teman-teman, besarkan beliau. Besarkan. Bila perlu on cam kita. Buka kameramu. Saya mau lihat Oke. mukamu. Silakan. Udah. Oh iya, manusia. Oke. Jadi Jelaskan. begini,
Al-Quran itu datang kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Karena orang yang ada di sekelilingnya itu menggunakan bahasa Arab, maka dia menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar pengajaran dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum. Mantap kan jawabanku? Udah, saya tanggapi. Ya. Nah, saya jawab dulu. Saya bertanya dulu dong. Tapi sudah, bukan? Iya, Tadi iya. sudah kau jawab. Sekarang Iya. saya tanggapi bahasamu. Oke, habis itu saya bertanya. Oke, silakan. Oke. Saya bertanya boleh sekarang? Saya tanggapi Oke. dulu udah bahasamu. Oh, tanggapi dulu ya, silakan. Udah. Ya. Tadi kau bilang untuk di kalangan itu, artinya ilmu agamamu nol itu. Kau mengatakan itu diturunkan untuk kalangan itu. Universal kau ngerti nggak? Enggak. Enggak. Makanya jangan cuma congormu yang besar. Hei, Pengertianmu enggak tepat sekali, Juma. dengarkan saya. Universal itu siapa? Penjelasanmu enggak tepat. Dengarkan saya, Dek. Al-Quran diturunkan agar mengerti di sekeliling itu. Dengarkan saya, Dek. Katanya untuk Dengarkan. semua orang. Dengarkan Ini saya, tidak Dek. boleh Dengarkan saya, Dek. Dengarkan saya. Nabi Muhammad datang kepada bangsa Arab untuk menjelaskan isi Quran kepada bangsa yang mengerti bahasa Arab. Tidak mungkin Nabi Muhammad diberi wahyu menggunakan bahasa Jawa, sementara kaumnya bahasa Arab. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum wa yudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Tujuan daripada Nabi Muhammad diberikan bahasa Arab supaya Nabi Muhammad menjelaskan kepada orang-orang Arab supaya mereka kemudian mendapat petunjuk. Itu tujuannya, digunakan bahasa Arab kepada bangsa Arab. Kenapa? Kenapa Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia? Karena nanti mereka setelah mendapatkan pengajaran Nabi Muhammad, mereka mengerti kemudian literasi dalam bahasa Arab. Tugas Nabi Muhammad kemudian litubayyina linnas, surah An-Nahl ayat 40. Bil bayyinati waz zubur wa ansana ilaika dzikr litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku diutus menyampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia agar manusia tahu apa yang mesti mereka lakukan. Itu Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158 juga mengatakan, ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku adalah utusan Tuhanmu untuk kepadamu semuanya. Makanya Indonesia, Malaysia, Barat, dimanapun belahan dunia ini, tidak ada yang tidak mengerti tentang Islam, meskipun kitabnya menggunakan bahasa Arab. Karena memang diperuntukkan untuk litubayyina linnas. Sekarang saya bertanya samamu. Yesus mengaku menerima firman dari Elohim di dalam Yohanes 14 nomor 24. Yohanes kemudian 12:49 nomor 50. Pertanyaan saya kepada saudara. Yesus menerima firman menggunakan bahasa apa? Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Jawab. Buka mic-nya, jawabnya buka mic-nya dulu. Woi, buka mic-nya dulu, woi. Ngomong terus. Mic-nya dibuka, mute-nya dibuka. Waduh, ini yang namanya universal. Yesus menerima firman dalam bahasa apa, Dek? Juma, Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Itu pertanyaan diskusi saya. pertama tadi belum selesai, Juma kau jawab. Nggak bisa Saya diskusi sudah ini. Berarti kau menjawabnya nggak mengerti panjang pengertian lebar. daripada Sekarang universal. Sekarang giliranmu menjawab. Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Iya. Bikin malu Kristen aja nih orang ini. Ayo. Juma, Lama-lama gua jangan ambil kita kue tuh galon di lompat-lompat. belakangnya itu. Tapi ikut debat. Itu kan Kalau giliran kok, saya jangan ikut bertanya debat, Bang. dong. Gitu aja, Bang. Kan Anda berbicara universal. Saya katakan litubayyina linnas. Itu universal karena seluruh umat manusia. Lalu dikatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Oke, Ya ayuhan oke. nas, wahai Oke. seluruh umat manusia. Itu universal. Sekarang tolong kamu jawab sama saya. Yesus menerima Saya Injil jangan dalam di- bahasa apa? Yesus menerima Injil dalam bahasa apa?
Saya jangan di mute. Ini Komal ini kampungan kalau gini caranya diskusi. Jawab. Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Ini hostnya macam mana ini? Saya jangan di mute. Nggak bisa jawab. Allah, banyak Blok kali ikut alasan debat ya. kau. Parah Ini kau. hostnya. Hah? Aromamu sampai di sini. Penjelasanmu nggak tepat sekali. Dari teman-teman ya. Pertanyaan saya Penjelasan jawab. dari si Juma Yesus ini, menerima ya, firman yang 5.400 dalam bahasa orang apa? ini. Arti dari kata universal bertabrakan dibuat dengan penjelasan nyata. Bahlul. Nggak ngerti dia, universal aja nggak ngerti dia. Ini kok istilah Litubayina linnas Justru untuk si Juma seluruh nggak ngerti umat universal. manusia. Sekarang umat Islam mana yang tidak paham Al-Quran, Tuyul? Saya balik nanya Termasuk samamu. salah satunya. Saya balik nanya samamu. Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Di dalam benakmu, ya. Jawab, Di dalam Kopla. benakmu. Masih di dalam benakmu. Kopla, kau ditanya Kopla, jawab. Nggak boleh dijawab. Jawab. Bahasa. Saya Yesus- jangan di mute, woi. Yesus Kopla, menerima jawab, firman Kopla. dalam bahasa apa? Kejang-kejang semua. Kopla, jawab, Kopla. Memalukan. Ditanya bukannya jawab. Memalukan. Woi, Yesus bikin menerima malu firman Kristen dalam aja, bahasa woi. apa? Woi. Dengar Yesus dulu. menerima firman dalam bahasa apa? Boleh enggak? Ayo jawab, Kopla. Mute. Iya, Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Enggak, sebelum saya jawab, Oh, boleh bahasa nggak enggak. saya? Bahasa enggak. Udah dijawab. Suruh buka kamera, apa yang kau ingin pamer? Galon. Ternyata otakmu kosong. Kosong ternyata otakmu. Aduh. Ternyata kosong ini. Yesus menerima Kau yang firman kosong dalam juga. bahasa apa? Kau nggak mengerti arti kata universal. Alamak, jangan kau ajari saya. Bangkitkan kemudian Rasulmu Paulus biar kau ajak berdebat. Jangan kau. Kau hanya congormu aja ya coba. Iya, sekarang saya sudah menjawab dalilnya Al-Quran An-Nahl ayat 44, Kau nggak surah mengerti Al-Araf ayat apa 198. Sekarang jawab aja dulu pertanyaan saya. Pertanyaan saya jawab. Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Mau saya jawab. Iya, silakan. Di dalam benakmu Juma, Oh, Kopla, woi, Kopla. Kopla, jawab, Kopla. Musa menerima Torah Udah, saya dalam jawab. bahasa Ibrani. Yesus menerima saya jawab. Injil dalam bahasa apa? udah saya jawab. Iya. Jangan saya di mute. Iya, makanya jawab. Jangan kau jual obat kayak di gereja. Kau yang jual obat, suaramu lebih besar daripada Iya, ilmumu. karena otakmu kecil, makanya saya misalkan suara. Otakmu kecil Suaramu kerdil. lebih besar. Otakmu kecil kawan. Saya tanya, Di Yesus sini menerima diskusi masalah Injil. ilmu. Saya bertanya supaya kamu uraikan isi kepalamu. Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Makanya kalau mau saya jawab, jangan di mute. Ini Oke. nggak fair kayak Oke, gini. Oke. Tidak di mute, silakan. Oke. Oke. Yesus menggunakan bahasa apa? Ya, itu pertanyaan bukan cuma. Iya. Masa kau ulang lagi? Muslim itu jawabannya. Pertanyaannya. Iya. Mana jawabanmu? Di dalam benak kalian pasti mengatakan Aramaik. Sebenarnya Yesus menggunakan bahasa apa? kalian mengatakan Aramaik. Loh, kok jadi saya? Kok kami? Iya. Kamu yang Karena- kutanya, Tuyul, kamu. Kamu yang Tunggu. kutanya. Yesus Tunggu. menerima Injil dalam bahasa apa? Tunggu. Karena kalau saya jawab yang lain, kalian sudah tidak mengakui itu. Di dalam benakmu. Saya di dalam bertanya benakmu ke cuma- kamu, jangan benakku, Tuyul. Hei, Udahlah. otakmu nggak ada yang saya Udahlah. tanya kau. Jangan Udah ke suruh colok benakku. pantat pendeta aja Hei, nih. Nggak Kau, butuh dia. saya tanya, bukan benakku tapi benakmu. Yesus Oke itu lah teman-teman ya. menerima Injil Karena dari diskusi bahasa ini apa? Ini Apa? debat. Apa? Udah, buang. Udah. Kau ke gereja, colok pantat Kopla, pendeta sana. turun kau, Kopla. Nggak mutu sama sekali, Kalau ku jawab nanti Aramaik. Cek, Pas. saya mana? Hebatnya lagi kok dia tahu benak isi benak kita Mana ya. Banyuma ini? Mana Banyuma? Iya. Kalau ku jawab nanti Aramaik.
Nanti kau nggak percaya tapi benakmu. Nanti ku jawab, nah nih kau nggak percaya. Jadi dia udah trauma jawabannya sendiri. Aduh, parah. Dia trauma dengan jawabannya. Dasar galon. Dasar galon. Galonnya di belakang juga kosong itu. Mending lu isi ulang deh. Nah, pas oten-otennya koplak semua, nggak ada yang lurus otaknya. La 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 la. Aduh. Di dalam ini 17 tahun dijelaskan kita bahwa bergelut firman di dunia telah debat. menjadi Belum pernah ketemu oten yang lurus otaknya. Karena Bang Juma nggak ngerti kata universal. Padahal jawabannya itu litu bayi Nalinas itu udah universal itu. Universal itu. La 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 la. Parah, oten. Bang Juma belajar lagi deh arti universal Bang Juma. Kasihan teman-teman kita ini. Kasihan. Kalau modal-modal kayak gitu jangan sombong lah. Lebih baik naik belajar, bertanya. Kita ajarin Anda. Tapi sombong nggak ngerti ilmu. Ilmunya cuma galon kosong. Gimana coba? Mbak cuma sempat-sempatnya ngomong galon. Enggak, dia maksa kali kan. Dia maksa kali. Buka kamera. Apa? Tujuannya buka kamera itu apa? Hah? Mau lihat wajahku? Kan banyaknya wajahku di sana mana, di mana-mana. Filmku lah muter lagi. Jadi teman-teman mumpung ada di sini hari Senin yang masih mau nonton bareng, ya hari Senin besok tanggal 4 pukul 18.30 teman-teman di Mall Panakukang yang masih mau nonton bareng dengan Bang Suma, silakan hadir ya teman-teman ya. Tanggal 4 pukul 18.30 habis maghrib di Mall Panakukang XS1. Silakan hadir. Kita di sana lagi ngumpul lagi kita. Karena banyak yang minta saya hadir lagi. Itu tergantung bayarannya. Kalau saya nanti sama yang di Jakarta, aku sama Bang Haji Deddy Miswar, kalah Bang Juma. Kalah. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Mall Panakukang itu yang tempat kita ngopi itu bukan? Yang saya baca Bible Iya, itu. betul. Oke, tutup kamera lagi. Sudah tidak ada lagi penjual galon tadi. Oh, sudah berambus. Kenapa Pak Ibrahim? Ada masalah? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada Malaysia ya. Oh Malaysia. Masya Allah. My name is Muhammad Ibrahim. I come from Indonesia, Nusa Tenggara Timur, NTT. Salam. Ya. I come from Lake Toba. Wah ini lagi nih. Master pendidikan agama Kristen nih. Master ini maju hati-hati. Oke. Universal ini. Saya nak Master, memperkenalkan diri Kau saya baca dulu. gelar pun nggak tahu, nggak tamat. Ye, master. Iyalah, magister. Waduh. Udah 3 hari dulu nih. Saya turun aja dulu. Dia Baca langsung gelar turun dia. nggak tahu. Bilangin master langsung turun Kau dia. rendahkan kalau saya nggak ada berilmu kau. Belum apa-apa langsung turun. Baru dibilangin master. Ya kau membaca gelar orang merendahkan kau itu. Nampak kali kau tukang hujat kau baca Ya, gelar kau nggak tahu. kan magister. Debat sama saya open cam tanpa buka Bible yuk. Kau kan magister nih. Apa? Ayo open cam Buka tanpa buka open Bible. cam kau. Yuk. Apa mau kau tanya? Enggak, saya menantang Anda debat tanpa buka Bible, tapi harus bisa menyebut ayatnya dengan tepat sebelum Dan debat sesudahnya. jangan Ayo. jangan di apa ini, jangan di roomnya kalian ini. Kalian kan merasa paling benar di Alah, sini. ini mah Debat terbuka aja. Di mana nenek-nenek tempat lagi mau saya datang terbang? bulan ini, Bang Juma. Saya boleh bertanya enggak? Di mana kau saya terbang? Saya boleh bertanya enggak? Mau di Bandung, mau di Jakarta saya Saya terbang boleh ke situ. Di mana bertanya saya enggak? datangi?
Boleh, boleh. Ini Bang Juma nantang debat Ada langsung. kau Boleh. siapa kau? Saya mau Boleh. bertanya enggak? Di mana kau? Jakarta, Di Pak. mana kau? Jakarta. Kita? Jakarta saya, Pak. Jakarta, iya. Nanti kita mau debat di Grand Mall Bekasi atau di Mall Kelapa Gading. Nah, siapkanlah. Apa? Siapkan tempatnya, kita datang. Nomor telepon abang berapa? Nomor teleponnya berapa? Ya, minta nomor teleponnya. Nomor Saya sebut teleponnya. nomorku. Silakan Coba sebut. open cam dulu kalau kau memang bener ingin jumpa darat. Open cam coba. Betul. Ayo open cam dulu. Ya open cam kenapa rupanya? Itu siapa kau? Iya, Open cam ini ini. Ya, kalau buka lah dulu. kalau kau nggak berusaha nipu. Apa? Oke, 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 Kau oke. juga open cam, kau berkutam Mantap. kulihat mukamu Oke, yang tak oke. seberapa itu. Nah, oke. Bukan Silakan dulu, berkulit mukamu tak seberapa itu. Silakan persiapkan. Mau jumpa di mana? Ya kita kau datang. open cam juga lah kau. Oke, Kau juga open cam, nggak ada jangan masalah. kau jadi berkulit Nah, mukamu apa yang sih? tak seberapa itu. Ah. Buka dulu. Mana? Pakai kacamata kau, berarti kau udah kurang Emang kenapa? vitamin. Pakai kacamata Saya nggak emang mau nggak debat sama boleh? kau. Oh, Emang banyak nggak boleh? alasan. Vitamin. Apa sih kau banyak punya alasan. kacamata? Udah, Banyak kita alasan. Minus kau, persiapkan. minus berapa kau? Bang, Saya persiapkan saja tempatnya. Udah minus Kita datang. kau. Cemen juga nih. Berani Nah, nggak? Kalau gitu pakai Kasihan topik ya. Masa Diam, yang diam, sehat diam, aku saya lawan, moderatorin. yang sehat. Siapa yang Diam, saya moderatorin, kita buka topik diskusi ya. Anda kan magister nih. Oke? Anda menguasai apa di bidang Bible? saya Anda nggak mau menguasai diskusi di sini. Kalian ini Ah, ya udah, nanti turun, mau turun, turun. apa? Cepet Oh, ya. nggak mau diskusi. mau jumpa Cuma langsung mau di pakai. mana kalian? Kayak Cina datang bulan. gaya doang. banget. Muka kayak babi begitu bikin muntah. Muka kayak babi sosokan. Muka kayak babi sombong. Wah, belum mirip asu juga sombong. Ngajak ketemuan langsung nggak berani diiyain. Cemen loh. Sok belagu hebat. Lah. Sepaten dasar makan babi. Kalau perlu debat tutup mata kita, ayo. Jangan. Ahi juga magister terlalu berlebihan kali nyiksa orang. Oh, mereka buka mata aja susah, mau tutup mata. Sulit, sulit. Magister Magister tapi Misionaris. muka babi, aneh ya. Magister lo kok itu. muka babi. Magister lo itu lo. Ilmunya tinggi itu. Aduh. Ilmu tinggi apa? Sulit, misionaris. Kalau saya makin kalah debat sama dia, sulit. saya siap ngesot 100 kilo tuh. Sulit, misionaris makin sulit. Saya pernah diskusi sama dia. Dia nggak ngerti Bible. Dia ngaku saya itu nggak ngerti teologi. Saya hanya pengajar. Terus Kok saya yang tanya diajarin apa? Ya saya tanya kalau kau nggak ngerti Bible, kau ngajarin apa? Saya hanya poin-poinnya saja. Makanya tadi diskusi aja yuk katanya dia. Saya di sini bukan diskusi. Terus ngapain? Nah, jadi dia nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuman Cuma mau ngeromet. Ya. Misionaris makin sulit. Honor tak turun-turun dibayarin karena tak ada yang murtad. Makin sulit. Jualan Tuhan dari barat tidak laku-laku. Sulit, sulit. Sudah pakai istilah-istilah Quran, tapi tidak ngepek. Tetap aja sulit. Padahal sudah disusun sama Sofiatul Christine. Kalau daerah Sulawesi katanya ada pasukan daratnya. Kalau di Bandung juga ada, di Kalimantan juga ada, di Sumatera juga ada. Ingin mengkristenkan Indonesia, tapi sulit.
sulit. Semua yang hadir jadi bulan-bulanan, pahit memang pahit, susah memang susah, mengajak manusia menjadi gila, menyembah makhluk bertanduk tujuh, bermata tujuh. Sulit, misionaris dari desa ke desa, bukannya ada hasil, malah bibir bentol-bentol digigit tawon. Dulu memang enak sebelum ada Apologet Islam Indonesia. Wow, dana kenceng, dikit-dikit laporan murtad bos, ada dari sini bos, gembala kita mantap, penginjilan kita sukses. Ada yang kemudian yang bergelar Andi, ada yang bergelar Karaeng, ada yang bergelar Romo, ada yang bergelar Raden, murtad semua bos, cair. Begitu Apologet Islam berdiri, garuk pantat. Ternyata nggak seperti dulu, dapur nggak berasap lagi. Ada api Apologet Islam Indonesia membakar semua trik-trik jahiliyah. Percuma lagi kita menyusup pakai atribut Islam. Apa yang harus kita lakukan? Beli aja sound system, lalu bagaimana? Ke pasar aja nyanyi di sana, jualan kayak orang jualan obat. Laku nggak? Enggak juga. Jadi gimana? Nggak tahu. Di barat gereja udah kosong, bisa-bisa di sini juga nanti kosong. Di sana kosong, di sini kosong, otaknya memang kosong. Sulit, api harus dibubarin. Sulit, dana tidak cair-cair. Pergi dari desa ke desa, pakai kopiah, masuk ke pesantren, ngaku lulusan dari luar, sedikit bisa bahasa Arab, masuk pesantren ngaku-ngaku pembawa donatur untuk membangun pesantren. Ujung-ujungnya nebarin buku penyembahan kepada makhluk kuburan. Akhirnya dunia marah, bumi pun mengutuknya. Dia bukannya memurtadkan teman-teman, malah kena diare. Kena gatal-gatal, bisul-bisul, sakit gigi. Konon kabarnya pantatnya banyak bisul, bibirnya bentol, digigit tawon. Dan banyak juga yang dikejar anjing gila karena dia pura-pura pakai mukena, tapi ada kalung salibnya. Diburu sama anjing jantan karena dilihatnya ini anjing betina, tapi pakai jilbab. Akhirnya lari, sendalnya putus, celananya robek. Sulit, memang sulit. Ada api penjaga akidah. Tak bisa lagi kita seenak dulu, dengan Indomie orang bisa murtad. Sulit, sulit. Maka Bang Suma pun diancam
biar hilang supaya masih bisa kembali seperti dulu. Berat saudara-saudara, berat. Berat. Perjuangan berat. Gulung tikar aja yuk. Pulang kampung. Penasaran, kata Bang Goto, Bang Suma, ya saya kan masih, link saya kan masih berhubungan dengan orang-orang dulu, agama saya dulu. Terus Bang Suma banyak dibahas, Bang. Oh ye? Iya, mereka ketika membahas apa-apa, kalau mereka berkumpul, ujung-ujungnya yang dibahas Bang Suma. Kok bisa? Iya. Sampai saya itu juga ditanya, orang mana itu? Masa Bang Goto nggak kenal? Tinggal di mana? Ah, nggak tahu saya. Rumahnya di mana? Yang jelas dia itu orang Bugis Makassar. Mana sih dia tinggal? Memang kenapa? Nggak apa-apa, mau tahu aja. Hati-hati. Jangan kau sentuh dia. Hati. Jangan kau coba-coba sentuh dia. Kenapa emang? Kau tahu Persatuan Bugis Makassar, nanti kau dikunyah. Hampir tiap hari Bang Suma. Oh ya? Yes. Saya ketemu yang dari barat, dan dari timur, dari selatan, jumpa. Kamu kenal Suma? Jadi Bang Suma ini sudah terkenal kali. Malah Bang Suma itu lebih terkenal di kalangan mereka daripada kalangan Islam. Sekali lagi Bang. Itu aja terus. Aduh, kata Bang Goto, lagu saya itu Bang, kenapa nggak ke gereja lagi? Oh ya, kok bisa? Iya, setelah saya ajarkan bla 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 bla, materi-materi filologi, bagaimana ini dan sejarah histori, begini dasarnya. Akhirnya sekarang apa? Masuk Islam? Belum, tapi ateis. Tapi yang penting Bang, dia tidak ke menyembah yang dulu lagi, dia ke ateis dulu. Kenapa nggak masuk Islam aja? Sebenarnya dia mau, cuman takut gejolak besar terjadi di keluarga besarnya, jadi dia belajar dulu kata dia gitu. Mantap Bang Goto, I love you full my brother. Subhanallah, banyak orang terselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Dan hebatnya lagi, para apologet Islam ini nggak pernah takut, nggak pernah gentar. Itu luar biasanya itu karena tidak ada pengecut di apologet Islam ini. Keren banget, luar biasa. Aduh, maafkan aku ya para misionaris, salah sendiri sih. Lalu Waalaikum, lu menjajakan sesuatu yang tidak sesuai dari sumbernya, sulit itu. Tanggung resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. salam buat host. Semoga Ya. Allah senantiasa selalu melindunginya. Amin. Amin. Ya, saya Muslim. Sama Bang, Ya, keuntungan kita sama-sama orang beruntung. amin, 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 Amin. ya Allah ya Rabbal Sama-sama Alamin. pewaris surga. Ya, Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. ya, Masya Allah. Ya, saya senang aja bisa diundang, diterima. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita mau milad api yang kedua di Jakarta tanggal 13. Ayo teman-teman Muslim, sudagar-sudagar kaya dari umat Islam yang menjadi kebanggaan umat Islam, yang selama ini mengatakan mendukung apologet Islam, yuk hadir yuk, ramaikan kegiatan kita, milad kita. Karena organisasi atau yayasan yang selama ini hadir untuk menjaga akidah anak-anak kita, generasi kita, umat Islam secara umum itu, nama organisasinya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Hadir yuk, saudara-saudara pengusaha yang ada di Kalimantan,
yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Jawa, yang ada merantau di Malaysia, dimanapun, yuk hadir yuk di acara Milad Apologet Islam Indonesia, biar kita foto-foto bareng, kita share kemana-mana, supaya saudara-saudara yang menjadi misionaris ini sungkan lagi untuk melakukan aksi pemurtadan. Oh ternyata Islam ini betul-betul mereka kompak di dalam menjaga akidah mereka. Jadi mereka surut, akhirnya lemas, loyo, lunglai, lalu belajar pelan-pelan tentang Islam. Banyak kok di Makassar ini, alhamdulillah, sahabat-sahabat saya dari misionaris sekarang menjadi penikmat apologet Islam di Indonesia. Mereka ada di Arematea, Masya Allah, berkumpul mereka di sana, beberapa mantan misionaris di situ. Di MMCI masih ada juga kemudian yang terlibat, yang masih aktif, yang masih terdata sebagai misionaris dan sekarang sudah mu'alaf, Masya Allah. Mari hadir, ramaikan milad ulang tahun daripada kepengurusan Yayasan Apologet Indonesia. Kalaupun saudara-saudara tidak bisa hadir karena ada halangan misalnya, ya enggak apa-apa. Memberikan sumbangsi infak, nih Bang Suma, mana nomor rekening API? Saya ingin menyumbang untuk dakwah kita, untuk misi Apologet Islam. Tidak banyak sih Bang Suma, cuman 100 juta aja. Wah, mantap kali. Nih Bang Suma, ada API punya nomor rekening? Ada. Ini ada 5 juta, 10 juta, 30 juta untuk pergerakan misi Apologet. Wah, mantap kali. Orang Islam kaya-kaya dan tidak rugi kalau membangun Apologet Islam Indonesia itu. Indonesia punya API. Mereka bisa mempertanggungjawabkan kemudian dana umat yang ada di dalam. Setor ke Apologet Islam Indonesia, biar dikelola kemudian untuk membangkitkan semangat umat bersatu menjaga akidah. Seperti itu. Daripada membiayai yang lain, membiayai orang main game, slot, mending biayai perjuangan. Karena kita di Apologet Islam Indonesia ini tentu ya butuh dana penggerak juga. Jadi kalau memang suka dengan dunia Apologet Islam, tak ada sulitnya kan. Bang Handi punya nomor handphone, tinggal telepon Bang Handi. Bang Handi, saya sedikit ada rezeki Bang Handi. Ini Bang Handi, bismillah. Biiznillah, dengan izin Allah. Allah memberikan rezeki kepadaku, sebagian saya serahkan kepada umat melalui Apologet Islam Indonesia. Ya Allah ya Karim. Jangan takut miskin demi agama Islam itu, jangan. Bagaimana para sahabat menjual hartanya demi perjuangan agama. Kita ini sedang berjuang. Andai saja negara kita ini bukan negara republik, maka apa? Pangkat-pangkat orang yang ada di API itu para jenderal. Jenderal Ustadz Alif, Jenderal Bang Arif, Jenderal Bang Handi. Jenderal kenapa? Karena mereka adalah pejuang-pejuang di lapangan. Bukan perang fisik, tapi perang akidah. Nah itu lebih besar jeripaya perjuangannya, dan itu lebih berfaedah daripada yang lain. Maka mereka ini adalah jenderal-jenderal lapangan. Tapi sayangnya mereka nggak bergaji. Mereka betul-betul karena Allah, berjuang karena Allah gitu. PGA Gurunda, peraturan gaji Allah. Ya, ya itu Masya Allah, Masya Allah. Jadi Ikhlas. teman-teman, ini kita mau milad, silakan dibantu. Kita mau milad nggak seberapa, kami nggak minta seberapa, seikhlasnya aja untuk pergerakan kita ini. Ya karena kenapa? Ya Islam ini kan butuh pergerakan. Apologet Islam ini kan manusia-manusia yang ada di dalamnya. Dan sampai hari ini, wallahi sampai hari ini, orang-orang yang duduk di Apologet Islam Indonesia itu tak bergaji. Nggak ada gaji di situ. Kami betul-betul, saya aja nih, mohon maaf, bukan saya ria, bukan saya pamer. Tiap bulan saya harus mensuplai
dana pribadi kepada teman-teman kepada perjuangan apologet Islam Indonesia ini. Gitu. Benar nggak sahabatku? Masya Benar Allah. nggak? Ya, betul. Benar Saya nggak? saksi. Nah itu. Padahal kalau dipikir kita ini belum seberapa. Masya Allah, sebentar lagi saudara Kikoyat ini nanya ke Bang Handi, nomor rekening API berapa sih? Udah tadi ada yang nanya tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Izin nih Bang, saya sebutin ya. Nomor rekening API 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Saya ulang ya. 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Atas nama Apologet Islam Indonesia, Bank Negara Indonesia atau BNI. Masya Allah. Subhanallah. Nomor yang bisa Anda kirim bukti TF-nya nanti ke saya 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Masya Allah. Baru mau bicara udah kena lempar. Masya Allah. Ketendang Siapa paus ini? barusan saya. Siapa yang ngasih paus ini Jazakallah Bang? Bagi Ketendang izin Bang paus saya Handi. kelempar jatuh. Umat Islam dilawan. Keren. Izin Bang Handi. Betul. Kita teruskan ya informasi ini. Oh ya nanti akhir dia. Udah Nagu mau bicara ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ikhwan fillah semuanya. Berdasarkan semangat juang persatuan kami dari awal ya. Sebenarnya perjuangan guru-guru kami sudah lama. Sudah sampai 17 tahun berlalu. Berangkat dari juga tahun 2018 dan seterusnya. Sehingga dibentuklah sebuah yayasan Apologet Islam Indonesia di tahun 2023. Nah, di bulan September nanti itu adalah milad kedua Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tidak bisa dipungkiri hadirnya Yayasan Apologet Islam Indonesia mempersempit ruang gerak pemurtadan dan pendangkalan akidah. Sudah begitu banyak satu pengaduan dari umat Islam yang merasakan ternyata benar hadirnya Apologet Islam Indonesia menyadarkan mereka sadar selama ini anaknya hampir murtad. Ada juga yang pengaduan kepada kami bagaimana menyelamatkan keluarga kami yang saat ini sudah dimurtadkan. Nah itu sudah ada beberapa pengalaman yang kami hadapi bahkan sampai dengan fisik dan sebagainya. Itu Yayasan Apologet Islam Indonesia berdiri dan ini adalah tahun kedua di bulan September nanti bertepatan di tanggal 13 September tahun 2025 ya. Ini benar 25 ya. 2025. Tahun 2025. Jakarta Selatan. Di Jaksel, Jakarta Selatan. Insya Allah itu milad keduanya. Tafadol yang ingin turut berpartisipasi, ya kan, atau yang ingin membeli tiketnya. Tadi rekening yayasannya sudah disebutkan 7-nya 5 kali, 51770. Bagi yang ingin berpartisipasi dan membeli tiketnya, silahkan transfer ke sana. Untuk pembelian tiket itu seharga 100.000. Dan untuk yang ingin berinfak membantu perjuangan ini, tafadhol ke sana. Jangan lupa nanti konfirmasi ke divisi litbang kami yang menaungi di sana Ahikores. Saya sebutkan nomor teleponnya untuk konfirmasi pembayaran. Mohon dicatat ya Ikhwan Fillah semuanya. Khusus tiket. Iya, khusus tiket. 0813 ini nomor Ahikores ya. 0813 terus 3753 habis itu 4473. Itu Ikhwan Fillah ya. 0813 terus 3753 selanjutnya 4473. Ini yang ingin turut hadir di acara Milad Api nanti, foto bareng bersama Gurunda, Pak Desugi, Bang Handi, Kang Dito, host dan juga Ahi Ardi dan semua teman-teman Apologet Islam Indonesia ya. Itu harga tiketnya segitu, nanti konfirmasi sama Ahi Kores untuk pembelian tiketnya. Insya Allah kita akan sampaikan, kita akan suguhkan informasi terbaik perjuangan kita selama 1 tahun ke belakang. Sebagaimana di tahun kemarin kita informasikan juga perjalanan 1 tahun ke belakangnya. Seperti itu Ikhwan Fillah. Tafadol, Ahi Ardi, ada yang mau disampaikan tadi? Iya, saya kan baru masuk. Saya ini
mau nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Gurunda, Ustadz Alif, Pak D, Bang Handi, Kang Dito, Ustadz Arif. Lanjut Gurunda, Afwan saya izin nyimak ya. Iya, Masya Allah, ya. Inilah indahnya Islam. Dan sebentar Gurunda, sebentar Gurunda, saya bersaksi teman-teman, saya bersaksi, saya menjadi saksi, Bang Zuma pernah transfer ke API sebanyak 2 digit. 2 digit saya saksinya teman-teman. Serius, wallahi saya saksinya. Maksudnya Lanjut. cuma 20.000. 2 digit itu ya. Udah melebihi dari itu lah. Ya Allah. Di samping itu juga tiap bulan kok beliau. Iya. Lumayan. Betul. Dan satu lagi terlewatkan. Dan alhamdulillah terima kasih juga atas dukungannya dari channel-channel yang melive-kan diskusi Gurunda kami Bang Zuma dan semua apologet Islam yang terus mensupport. Alhamdulillah ini juga melive-kan. Ya, di disebutkan antaranya aja nama channelnya, Dek. betul Gurunda. Terutama dari channel Zulkifli M Abbas channel, berikutnya Handi Selebes channel, Bang Ardi channel, Sugi Kristologi channel, Al Alif channel, dan juga ada Lensa News Muslim channel, ada lagi Asbik channel, YouTube Islami channel, aduh banyak ya, lupa aku sampai lupa. Mantepe channel, Masya Allah luar biasa. Antum semua mendukung pergerakan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan untuk channel-channel lain, tafadhol bagi antum semua yang melive-kan diskusi guru kami dan semua guru-guru kami di sini, silahkan berikan dukungan kepada kami, kepada yayasan maksudnya, bukan kepada kami pribadi ya, tapi kepada Yayasan Apologet Islam Indonesia, di mana begitu banyak program yayasan. Memang kami tidak bisa pungkiri ada beberapa kendala. Salah satu faktornya adalah memang masih ada keterbatasan dari segi dana. Seperti itu. Dukungan dari antum semua, insya Allah kami terima dan dicatat sebagai amal ibadah, dan itu akan kami kumpulkan untuk program Yayasan Apologet Islam Indonesia ke depan. Di antaranya adalah membangun pesantren mu'alaf dan mendidik para mu'alaf. Karena dampak dari diskusi ini, begitu banyak para mu'alaf yang disyahadatkan oleh guru kami. Seperti itu, ikhwan fillah. Mohon maaf ya, tadi channel-channel lain yang belum tersebutkan, nanti saya ulang, saya ingat-ingat lagi, saya catat lagi. Saya kembalikan dulu ke Gurunda atau Ayah di tempat. Jadi saya ada mau sampaikan terima kasih kepada Bang Haji Jenderal Nagabonar, Bang Haji Deddy Miswar, baru saja TF ke API sebesar 5 JT. Masya Allah, abang sehat selalu. Allahu Akbar. Jenderal kita luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Sudah aku bilang jangan kau bertempur pula lah kau. Udah aku bilang kau jangan ikut pirang. Ikut pula kau pirang, matilah kau. Begitu nadanya Bang Andi. Matilah kau. Lucu kali abang itu emang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kembali kita ajak teman-teman, yuk, kalau para saudagar-saudagar kaya kita ini bersatu untuk membangun apologet Islam Indonesia, nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah, semuanya bisa, gitu ya kan ya. Dan ya saya rindu gitu loh, dari ada di kalangan teman-teman yang memperhatikan anak-anak kita yang ada di apologet Islam Indonesia ini. Ya, daripada harta dibuang percuma, saya rasa mereka yang diperkirakan mereka ini bisa istiqomah, bisa menjalankan amanah, ya nggak apa-apa didukung gitu. Dari setiap penghasilan setiap bulan yang sudah melampaui batas standar, nggak apa-apa. Sekali-sekali Bang Ardiansa ditanya berapa nomor rekeningnya deh, apa yang kau butuhkan, kamu masih butuh laptop, kau butuh ini, nggak apa-apa. Toh dia bukan untuk pribadi tapi untuk umat, bukan untuk ini. Yang penting mereka amanah, tidak memanfaatkan kepercayaan umat untuk melakukan kemaksiatan. Antara pulau naik pesawat untuk mencari mangsa, itu yang nggak boleh. Jangan didukung yang kayak gitu. Dan insya Allah ya, seleksi alam itu berlaku. Akan ketahuan orang-orang yang niatnya benar-benar karena agama, karena umat.
bukan karena ingin kemudian memanfaatkan situasi mencari korban. Tuh, jadi teman-teman, alhamdulillah kami dari Apologet Islam ini baru-baru lagi rapat baru-baru ini kami kemudian menguatkan sistem, kemudian saling menguatkan antar lini, antar divisi. Nah, itu yang kita butuhkan, sahabat-sahabat. Ya, sehingga tentu dukungan dari sahabat-sahabat Muslim yang memiliki rezeki berlebih untuk membantu pergerakan ini. Nggak ada sulitnya, nggak ada susahnya, dan nggak ada ruginya. Gitu teman-teman sekalian. Ya, kayak saya, Bang Suma, orang yang sudah pernah saya temui, udah kenal sama dia, tiba-tiba nelpon, tiba-tiba ngasih berita, Bang Suma ada paket ya. Ya, meskipun itu tidak seberapa, saya juga bisa beli, tapi itu adalah satu kebanggaan. Ada yang ngirim baju sampai 1 dos baju koko, banyak kali dikirimnya, ya Allah ya Karim. Ada yang ngirim 1 dos, ya meskipun mungkin tidak seberapa nilainya, tapi itu wujud daripada bahwa kita, iya, kecintaan kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang yang memperjuangkan akidah. Ada dikirim itu roti 1 kontainer, bingung juga saya, itu mau diapain roti 1 kontainer itu, dipakai mandi kali ya. Rencana besok makanya saya mau ke proyek perumahan untuk ngantar bagi-bagikan kepada buruh yang kerja di sana. Masya Allah, itu wujud bahwa perhatian kepada para orang yang memperjuangkan akidah. Nah, ini ada milad, ada ulang tahun dari yayasan kita. Alhamdulillah, Dinda Ardiansa, yang kita mualafkan, yang tercatat tertulis di kita database-nya ada berapa, Dek? Berhubung ini ada 3 sumber, Gurunda. Sumber yang pertama dari Mas Verga waktu itu, sumber yang kedua dari saya sendiri, sumber yang ketiga dari Aki Guldian. Ini semuanya saya kumpulkan dulu, Gurunda. Nanti kita infokan pas waktu milad. Siap Gurunda, gitu informasinya. Mungkin gini, Ayah Ardi, kesimpulannya, kalau disampaikan setelah sekarang nggak seru nanti infonya kalau pas milad. Nah itu. Cuman sedikit bocorannya, di tahun lalu itu 1 tahun berdiri, hampir 100 orang yang disadatkan melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu kan Allahu Akbar. waktu tahun lalu. Bagaimana dengan tahun ini, nanti kita lihat gitu. Mantap. Bisa dicatat nggak yang offline, yang disahadatkan dari teman-teman kita yang harusnya melalui kita, tapi kita serahkan mereka untuk ini? Enggak ya, yang terdaftar aja ya? Iya, yang terdaftar, yang dikeluarkan sertifikatnya dari yayasan. Karena banyak yang sahadat juga. Betul. Melalui, betul. Tapi perannya begini, Gurunda. Perannya begini, mereka memang menyaksikan diskusinya Gurunda Suma di sini. Cuman karena sesuatu hal, jadi mereka harus bersyahadat di luar, kan begitu kan? Supaya salah satunya adalah privasi gitu kan, Gurunda. Tapi tadi teh hotspot lah gak baterai ya tuh. Kesini. Iya, tapi itu semua berkat diskusi lintas agama ini, teman-teman di bawah. Gitu. Berkat melihat Gurunda Zuma berdiskusi. Semakin oten-oten itu ngeyel dengan Bang Zuma, dengan Gurunda kami, maka semakin banyak ternyata Gurunda oten di bawah itu yang mikir ternyata. Gitu. Lanjut. Masya Allah. Iya. Terima kasih banyak ya dukungannya teman-teman. Ada beberapa yang masuk ke bendahara informasinya ini yang sudah mengirimkan, kemudian tak seberapa dari harta yang ada ya, tapi itu sangat kemudian berharga buat pergerakan kita ini. Kita nggak butuh nominalnya besar, enggak. Yang penting kita ikut berpartisipasi, mengambil bagian dari misi kita. Misi kita adalah berjuang untuk menghalau mereka yang memiliki misi untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Itu teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan rezeki yang berlimpah-limpah, yang datangnya tak disangka-sangka dan tak dikira-kira. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Mudah-mudahan besok ada yang ngirim laptop ke saya ya. Saya tunggu nih. Laptop rusak. Yang penting laptop lah, mau rusak kek, mau enggak kek. Aneh dong. Laptop rusak dikasih. Isinya mesin ketik, mesinnya. Bagus itu Bang Andi. Silakan. Ya, itu sih. Masih ada yang Teman-teman diskusi. semua ya. Terima kasih. Ada beberapa yang masuk malam hari ini. Antum semua memang luar biasa. Jenderal Nagabonar, ada ya Dedi, ada Bang Dedi, ya. Ada beberapa ya di grup tadi. Bang Juma saya spill di sana. Iya Bang Andi. Ya. Duh. Dan yang ingin hadir itu di Tebet, Jakarta Selatan, tanggal 13 September 2025. Dari yang jauh-jauh nanti silakan konfirmasi ke Kikores atau kepada saya. Nanti kalau misalnya mau disiapkan penginapan dekat-dekat situ, ya insya Allah kami bisa. Dan udah ada beberapa tamu dari Malaysia, Singapura sudah menghubungi kami. Insya Allah akan kami siapkan semuanya. Pak Haji Iskandar, ada beberapa lah, saya lupa namanya ya, dari luar negeri, dari tetangga sebelah negara, Malaysia, Singapura, ada dari Brunei juga. Dan bagi yang di luar negeri, yang di Eropa ya siap-siap lah untuk pulang. Itu ya, Ustaz. Betul. Siap Bang Andi, Masya Allah. Oke, itu ya Ihwan Fillah tadi sudah disampaikan berkaitan dengan nomor yang mesti dihubungi, nomor IKORES tadi sudah disebutkan dan juga nomor rekeningnya. Sekali lagi, barangkali tadi ada yang terlewat, alhamdulillah yang sudah berkontribusi terhadap Yayasan Apologet Islam Indonesia, channel-channel yang melive-kan diskusi Gurunda, saya sebutkan sekali lagi, di antaranya adalah, ini di luar dari teman-teman Yayasan Apologet Islam Indonesia ya, yang ada di pengurus. Itu ada namanya Topik Debat Channel, ada lagi Lensa News Muslim Channel, ManTP Channel, Asbik Channel, Ummah Islami Channel. Ada lagi punya si Akang apa? Jadi lupa. Dia tuh yang mana sih channelnya belum disebutin tadi. Panglima Apologet. Oh iya, Panglima Apologet Islam Channel itu juga ada. Handi Selebes Channel, Bang Ardi Channel, Al Alif Channel, Sugi Kristologi Channel, dan Zulkifli M. Abbas Channel. Insya Allah dukungan dari teman-teman semua terhadap yayasan Allah catat sebagai amal jariah dan dimudahkan segala urusan insya Allah. Yayasan Apologet Islam Indonesia ada yang bertanya di bawah, nomor rekeningnya 7-nya 5 kali 51770 ya. Jadi 7-nya 5 kali 51770. Oke? Resinya, bukti TF-nya bisa dikirim ke saya untuk diadministrasikan ke bendahara. Ke nomor saya 0813 9233 7800. Saya bersama yang di grup bendahara ya, untuk memantau ini ada pengawas, ada ketua, ada bendahara, dan saya sendiri di sana. Itu. Ya, Bang Handi, ini ada saudara kita baru naik atau sebelum Dwi Geger. Ini manggilnya Dwi Geger. Dangato, Bekasi Dangato. Dangato. Halo, monitor. Dewi Geger, Dewi Geger, apa? Dewi Geger, selamat malam. Ulangi nomor HP-nya 0813 0813 9233 7800. Kenapa itu Dewi Geger turun? Ya, untuk Ihwan Fillah yang ketika dilihat ada yang nanya nomor rekening, tafadhol di post ulang ya, di chat ulang biar kita tidak ulang-ulang terus juga. Ya, silakan mungkin kita lanjut diskusi, host.
itu meja prasmanan juga sudah habis, nasinya sudah habis, istirahat sudah, Gurunda dan semua. Mungkin Bang Handi maju, sudah lapar lagi. Ayah Ardi. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Gas. Kasih kesempatan juga lah teman-teman guru kami untuk break sejenak. Sengklek juga nanti 12 jam kalau ngelayanin Oten terus nggak ada breaknya pembahasannya. Oke, silakan untuk teman-teman Kristen yang mau melanjutkan diskusi, mau bertanya silakan naik ya. Sayang sekali nggak bisa dicek Bang Andi karena mobile itu servernya dari jam 11 sampai jam 1 itu nggak bisa dibuka. Oke. Gak apa-apa. Siap. Ada yang baru naik? V? Wih, turun lagi. Kami di sini hanya berbagi loh, untuk menyehatkan akal. Karena hanya orang yang berakal itu memeluk Islam. Kenapa, Ustaz Alif? Al-Quran itu kan tadi universal nih. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab? Kenapa nggak berbahasa Indonesia aja? Biar orang Indonesia mudah memahami, Ustaz. Iya, Rasulullahnya hidup di tengah bangsa Arab. Ya makin nggak nyambung nanti. Dijawab sendiri tadi oleh guru kami, sudah dijawab. Ini kita sambil mengisi waktu lagi ya. Surah Yusuf juga ayat 2 juga menjelaskan Allah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab agar kamu mau berpikir. Nah, ketika Rasulullah mengajarkan menggunakan bahasa Arab di tengah bangsanya, dan ternyata kami ini umat Islam yang di luar menggunakan bahasa Arab, itu kami belajar berpikir. Ternyata begitu indahnya dalam bahasa Arab, bagaimana kita menemukan kajian bahasanya, kekayaan bahasanya, kosakatanya, dan seterusnya, yang sampai saat ini belum ada yang menandingi, kan gitu. Nah, itu banyak nanti kajiannya, bagaimana tentang huruf-huruf dalam bahasa Arab. Nah, kami belajar, kan gitu. Jadi benar, jelas, logis. Ketika Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah, yang Rasulullah sendiri menggunakan bahasa Arab, lalu umatnya menggunakan bahasa Arab, tentu sangat tepat ketika mengajarkannya menggunakan bahasa Arab. Loh, kalau Rasulullah di tanah Arab menggunakan bahasa Arab, wahyunya bahasa Indonesia, ya nggak nyambung, susah nanti umatnya, kan gitu. Makanya kalau ada kitab yang nggak tahu siapa yang menerima wahyunya menggunakan bahasa apa, lalu kitabnya ditulis dengan bahasa apa, itu membingungkan, nggak nyambung jadinya gitu Bang Andi. Begitu Nabi Isa alaihissalam itu menerima wahyu bukan dengan bahasa Yunani dong kalau gitu, Ustaz? Ya bukan dong. Kalau Yunani berarti nabinya dari Yunani nanti. Makanya Al-Quran tadi surah Ibrahim sudah disebutkan. Wahyu Allah kepada nabinya itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Kan gitu. Kenapa ya? Memang ya di situ kan pasti orang yang pertama kali didakwahi oleh nabi tersebut adalah orang yang ada di sekitarnya. Bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Itu sangat masuk akal. Loh, kalau nabinya, utusan Tuhannya dari kalangan bangsa Yahudi yang bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, tapi tiba-tiba wahyunya tulisannya menggunakan bahasa Yunani, kan gak nyambung. Sementara nabinya sendiri tidak menggunakan bahasa itu. Coba disambut lagi dulu si Aten ya. Aten, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam. Muslim Kristen abangku? Kristen Bang. Lu gak suruh naik Bang Andi, di bawah Bang Andi. Naik gak? Ada yang mau disampaikan, mau bertanya mungkin? Bang Aten? Gue mau tanya aja Bang. Ya silakan. Nah,
Ini HP buatan kadrun apa buatan ini kafir ini bang? HP ini buatan manusia bang, yang apa buatan pakai manusia, lagi? buatan manusia bang. Orang-orang Islam bang. Buatan Kristen atau Islam? Coba sebutkan namanya bang, namanya pembuat HP. Enggak, Kristen atau Islam aja bang, sebutkan aja. Jangan Ya nggak sebut bisa namanya. kita menyebut dia Kristen Islam, nggak, belum kenal Jangan orangnya Kristen siapa. atau Islam, bilang aja bang, Kristen atau Islam. Saya nggak kenal orangnya. Jangan, buatan Kristen atau Islam dulu bang. Iya, siapa Jangan. orangnya dulu, namanya siapa? Ini bang, gua kan cuma tanya Islam apa Kristen. Saya nggak tahu yang buat HP siapa, saya nggak kenal. Ini. Kamu kenal nggak yang buat HP siapa? Kalau gua nggak kenal, cuma kan kalau yang gua tahu buatan Kristen. Bagaimana dia Kristen kalau nggak kenal orangnya siapa? Nah, ini ditulis di HP abang, tulis bahasa Indonesia, bahasa Arab, Bahasa Inggris. nah, pintar sekali bang, pandai juga bang. Nah sekarang ini yang buat HP itu siapa? Gua kan tanya buatan Islam apa Kristen? Abang Islam jawab sama dulu. Kristen nggak bisa buat apa-apa, orangnya yang buat. Buatan Orangnya yang Islam buat. apa Kristen? Agama tidak bisa berbuat apa-apa, yang berbuat itu oknumnya. Orang Islam atau orang Kristen? Ya saya nggak tahu kenal orangnya siapa. Nah udahlah bang, kalau udah anda tahu. Ya kamu kenal nggak orangnya siapa yang buat? Nggak tahu, abang kan Kan kamu kiper kalau nggak tahu. Nah udahlah bang, pamit Ya bang. udahlah, pergilah kau, setan. Pergilah kau setan. Pergilah kau setan. Bagaimana saya mau menjawab dia Muslim apa Kristen? Dia kafir apa enggak? Saya nggak kenal orangnya, siapa yang membuat HP. Gitu loh. Kecuali kamu udah menyebut ini loh pembuat HP. Kita cek. Oh dia Kristen, dia Islam gitu. Gimana sih kamu ini? Kalau misalnya dari China juga banyak Muslim di sana. China belum tentu yang buat itu Kristen. Kalau dia Konghucu gimana? Kalau misalnya dari Jepang. Nah kalau dia Shinto bagaimana? Gitu bro. Jadi kalau kau tuh jadi orang tua masih blow on gitu loh. Malu loh kamu punya anak, nanti anakmu. Kok bapak saya kok blow on banget sih pertanyaannya gitu. Kembali ke rahimu, malu-maluin. Hidup kok masih blow on. Akademis dikit kalau berbicara. Nah, tapi kalau mau disimpulkan bahwa yang membuat itu orang kafir, ya biarlah dia yang membuat. Berarti kita rajanya. Dia buat, kita beli. Berarti kita yang berkuasa. Dia adalah jongos kita. Nah, gimana? Yang mana yang jongos nih? Yang membeli atau yang buat? Kalau yang membuat HP tidak membawa agama, ngemis-ngemis agamanya Kristen. Tapi kalau penjajah jelas-jelas mendirikan gereja, mereka mengatakan penjajah itu tidak bawa agama, tapi politik. Seakan-akan mereka membuat HP itu dari data-data Bible. Kalau yang enak gitu, yang sok paten, Kristen. Kalau yang menjajah jelas-jelas bawa Bible, bawa gereja, bawa pastor, bawa misionaris, bukan Kristen. Tapi kalau yang bikin kondom, bikin alat kontrasepsi, alat apa itu yang mereka buat, itu dari Kristen. Kalau yang canggih-canggih kayak gitu Kristen. Padahal tidak ada hubungannya Kristen dengan HP. Tidak ada hubungannya Kristen dengan teknologi. Nggak ada. Justru mereka yang menemukan teknologi adalah orang-orang yang jauh dari gereja, jauh dari Bible. Tidak pernah mereka mengait-ngaitkan Bible dengan temuan mereka. Tapi kalau yang perang, memerang, menjara, membunuh, mengepung, kerja rodi, perbudakan, itu baru ada hubungannya dengan Bible. Dasar pemakan babi, tabiat kayak asu.
Yang jelas, buka matamu lah. Jangan karena kebencian, kau seenaknya bicara tanpa data. Yang produksi film-film okep, orang mana itu? Dari negara mana? Banyakan gereja di sana apa masjid ya? Yang produksi film-film okep. Ada aja kau. Tapi kita kan nggak berbicara seperti itu. Itu namanya sempit berpikir. Kami umat Islam itu nggak sempit berpikir. Berpikir yang universal. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama di sana. Tapi Islamlah yang membentengi ini semua, terutama di Indonesia. Ya, menjaga moralitas anak bangsa agar tidak tertular dengan budaya-budaya barat. Misalnya ini berisi nih satu nih, misalnya nih kawin jeruk makan jeruk. Islam itu melarang keras, membentengi umat. Agama mana yang melarang itu? Agama mana yang mempraktekkan itu? Jadi untunglah mayoritas Islam di Indonesia bisa membentengi semua ini masuk ke sini. Supaya generasi muda ini bisa kita banggakan membangun Indonesia di masa depan. Itulah nilai-nilai Islam yang ada di sana. Nah, kalau mau mengkaji dengan Bible, apa yang mau dipertahankan di sana? Ilmu apa yang bisa didapat? Sains, teknologi, apa yang mau didapat di sana? Nikah sama kambing boleh. Boleh. Kalau Kristen kan? boleh, Bang. Sama asu bisa dia. Islam, kau. Sama asu bisa Kristen di gereja. Ada, Bang. Siapa yang viral dinikahkan sama kambing itu? Ada, sama asu di gereja ada. Tunggu saya kasih datanya. Ngarang bebas kau. Tunggu tak kasih datanya, tunggu tuh saya buka dulu datanya. Mana? Jadi yang dinikahkan sama kambing itu siapa yang di Pulau Jawa? Kau jangan ngarang, kau jangan malu. Apa sini? Tunggu ya, tak kasih mana sih data gue sama anjing. Banyak kali cerita kau. Teman-teman, direspon dulu tuh, kita cari data dulu. Kita nonton bareng yuk. Yang merusak gereja-gereja itu siapa? Yang dinikahkan di gereja itu pedang sama pedang itu siapa itu? Woi. Yang merusak gereja itu siapa? Kalau ada oknum itu ajaran Islam. Kalau ada Kristen yang berbuat sesuatu, dia bilang apa? Itu oknum. Pinter dia ini. Oknum. Tuh, oknum kan? Malu kau. Oke, besarkan saya. Besarkan saya. Belum ada ilmu untuk bertakiyah, weh. Kalau ya, yang gede dong. Si Juma itu aja suruh bertakiyah. Aduh. Kenapa nggak bisa buka cam ini? Tunggu, kenapa nggak bisa buka cam? Waduh, udah bisa. Tunggu. Dosamu yang paling banyak itu. Dosamu yang paling besar di dunia ini. Makanya kau kayak gitu. Di Kristen mana ada dosa? Takiyah aja. Oke, mari kita nonton. Mari, dimia dulu dia. Mari kita nonton. Hui. Waduh, di gereja itu ya? Dalam gereja ini. Itu di gereja itu. Aku putar balik dulu. Tunggu. Ini dia. Yang dinikahkan secara sah dengan kambing itu. Loh itu. Dalam gereja itu ada tanda salib di belakang. Salib. Leher. Aduh. Itu editan. Aduh, cipo. Itu guguk. Mana? Itu guguk. Iya. Aduh. Asik. Tunggu lagi. Nyari dia. Gak ada yang kick ya, gak ada. Ini lagi. Awas.
Uhuy. Iya, Yanti sama Yanti. Uhuy. Iya. Asik. Ini lagi Yanto sama Yanto. Iya. Iya. Hihihihihi. Hi. 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 Ini lagi ya. Hi. Yanto sama Yanto. Gitu kira-kira. Udah ya. Jadi data loh itu. Ya jelas bukan dalam masjid. Teman-temannya, itu bukan dalam masjid. Tidak sendirilah di belakangnya ada tanda apa itu ya. Anda pikirkan sendiri, itu dalam masjid atau dalam gereja. Oke. Itu kalau bicara. Hah? Nggak muncul. Tadi nggak muncul. Bang Arif, tadi nggak muncul. Ada kok, kelihatan. Nggak muncul. Muncul kok tadi. Muncul tadi. Loh, nggak kelihatan tadi. Masa sih nggak kelihatan? Nggak tampil. Apa error tadi ya, Bang Arif? Error. Nggak tampil. Cuman suara, saya kelihatannya kok. Masa sih? Sia-sia dong gua tampilin kalau nggak tampil. Iya, biasanya memang diprotek oleh TikTok biasanya. Oh, Kalau diprotek gambar-gambar kayaknya itu diprotek. Ustaz Talib aja tadi nampilin apa gambar-gambar data itu langsung kena peringatan. Oke, diprotek dari sini nggak apa-apa teman-teman ya. Oh, sabar aja. Diprotek. Nggak bisa, nanti gua kena akun saya. Udahlah, cukup ya. Cari aja sendiri lah, udah beredar kok di mana-mana itu. Disambut dulu yang baru naik, aku mau registrasi lagi nih. Jangan didiamin. Iya, bentar. Iya, selamat malam. Siapa ini? Bang Pendriadi Jambi. Pendriadi Jambi, selamat malam. Selamat malam. Ya, sambil nunggu Bang Andi di akun saya yang di bawah memang nggak nongol. Dan di YouTube juga nggak ada. Disensor dong di sini ya. Iya. Ini beda ini, hostnya ini beda ini. Dapat Coba. perlakuan khusus. Coba lagi Ustaz. Sampean buka data Udah kayak cukup tadi. lah. Akun saya tadi udah kena. Ustaz Ali berapa kali kena di sini gara-gara buka data kan? Yang satu kemarin kena seminggu. Kang Dito juga sering kena buka data. Berarti saya sendiri dong yang lihat. Enggak, cobalah diulang lagi. Kita kalau yang di atas lihat Bang Andi, tapi kalau yang yang di bawah itu nggak lihat, dan juga yang di rekaman YouTube-nya juga nggak ada. Kalau kita di atas tadi lihat. Oh, yang di atas lihat, yang di luar sana enggak.
Seperti Masih ada organ yang mau diterapi? di filter gitu ya. Coba diulang, Bang Handi. Coba diulang. Saya sudah reset barusan. Udahlah pegel lah. Yang penting ada datanya, kecuali ada yang ngeyel. Kayak tadi. Aduh. Ada boleh kawin sama kambing, ada aja. Kata kasih ke ada yang kawin sama guguk, ada. Dalam apa itu? Bukan dalam masjid, bukan. Ada tanda salibnya di belakangnya itu backgroundnya. Kalau gue tuh nggak banyak ngomong, tak kasih data. Akhirnya sakit kan nonton, sakit kan lu. Kalau udah data begitu lu mau apa coba? Sakit tuh. Ya, yang baru naik silakan. Baru ikan. Soalnya kecil nih, batu kubur siapa ini? Kok namanya batu kubur sih? Waduh, batu kubur. Batuk kubur, dia itu lagi batuk dikubur gitu mungkin. Ini 5 ikan. Lagi ngobrol sama orang lain kayaknya. Oh, Bawa aja lah. iyalah. Mana sih minta naik tapi ngobrol sama tetangga.